Ulangi lagi ya. Ulangi lagi Mas topinya Mas. Itu dari apa Mas? Salam pembuka sampai tujuan pembelajaran. Nanti bilang nihil kayak gitu ya. Iya, kalau bu guru itu ya. Sampai grogi ada kepala sekolah nggak ngomong mau ke sini. Papan tulisnya boleh. Mas dihapusin Mas. Punten. Sudah ya anak-anak ya. Ini tidak siaran langsung ya karena mengulang yang tadi ya. Di Zoom itu kedengaran tapi di sini gangguan mati ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dimulai dari berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Yang mana pelajaran kemarin itu minggu yang lalu sampai pada kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi itu ada berapa anak-anak? Ada 3. Ada? Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi seperti urutannya ya. Nah, kalau kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu sendiri. Ayo silahkan. Mas Melvin, iya silahkan. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kegiatan ekonomi. Ya, kalau kegiatan berarti aktivitas ya. Kalian manusia berarti aktivitas. Iya, yang dilakukan oleh manusia. Kalian kalau berangkat sekolah melakukan aktivitas kan ya? Ada kegiatan apa itu di berangkat sekolah itu? Jalan menggunakan motor. Motor memakai bensin. Motor memakai bensin. Nah, berarti kalau kegiatan ekonominya itu berarti konsumsi. Kalau pelaku ekonominya yaitu ada produsen, kemudian ada distributor, ada pelaku kegiatan ekonomi, ada RTP, RTK, ada pemerintah dan ada masyarakat luar negeri. Kalian sebagai RTK, rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumen ya. Kalian sebagai keluarga ya. Keluarganya siapa itu ya? Keluarganya ayah dan ibu. Yuk untuk penyemangat kita lakukan
ice breaking, yaitu tepuk ekonomi. Silahkan anak-anak dipandu oleh siapa? Mas Dian, Mas Randy, ayo Mas Randy. Jadi ya, Bu, ya. Ya, berdiri. Berdiri anak-anak, silahkan. Ketuanya berdiri, silahkan. Yang lainnya ikut berdiri, silahkan. Ya. Tepuk ekonomi. Ekonomi, produksi, pengolahan, distribusi, penyaluran, konsumsi, pemakaian. Yes, yes, yes. Tepuk faktor produksi. SDA, SDM, modal, keahlian. Yes, yes, yes. Tepuk balas jasa. Sewa, upah, bunga, laba. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih anak-anak. Ya. Oh iya, Bu Guru lupa tidak mengabsen ya. Ice breaking dulu tapi tidak mengabsen. Siapa yang tidak berangkat anak-anak? Oke nihil, berarti semangat untuk ke sekolah ya? Semangat banget untuk ke sekolah. Jangan sampai tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah. Ibu dan bapak kalian sudah melakukan pengorbanan. Nah, bagaimana tanggung jawab kalian terhadap ayah dan ibu? Mari semangat bersekolah, oke? Pelaku kegiatan ekonomi atau dan circular flow diagram ini. Maaf, pelaku kegiatan ekonomi dan circular flow diagram. Yang mana pelaku kegiatan ekonomi kemarin itu sudah disampaikan. Siapa yang melakukan kegiatan ekonomi? Ada RTK, RTP, ada pemerintah dan ada masyarakat luar negeri. Circular flow diagram, arus lingkar kegiatan ekonomi. Bagaimana hubungan interaksi antara pelaku kegiatan ekonomi? Ya. Yang mana capaian pembelajarannya ini peserta didik memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan hidup masyarakat. Sistem ekonomi sudah dipelajari, kegiatan ekonomi sudah. Sekarang kita menganalisis ke peran pelaku kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi negara kita ini menggunakan sistem ekonomi apa anak-anak? Pancasila yang termuat pada dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pada ayat 1, 2, dan 3, yaitu pada pasal 33. Pasal 33 ayat 3 bunyinya, silakan siapa yang bisa. Ya, silakan Mas Randy. Pada pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, tepuk tangan buat Mas Randy. Tujuan pembelajaran 1, 2, 3 ini diperjelas, ini nanti yang ketiga dan yang keempat. Pelaku kegiatan ekonomi dan peran pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi secara kritis, bergotong royong dan mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti setelah belajar ini kalian itu mampu pada tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4 ini. Kalian mampu kan ya? Iya. Kalau dipelajari kan ya? Ya. Model pembelajarannya menggunakan problem based learning, di mana
Pembelajaran ini berpusat atau berorientasi pada siswa. Siswa untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Langkah-langkah pembelajarannya itu ada ceramah. Ini Bu Guru lagi ceramah ya, lagi menjelaskan. Ini namanya ceramah. Terus yang selanjutnya mengamati video atau PPT. Nanti akan ada video yang ditayangkan. PPT itu yang di depan. Terus berdiskusi. Kalau diskusi itu bekerja sama. Kemudian ada penilaian. Yang mana penilaian ini nanti akan dilakukan secara online. Ada kuisis dan ada Google Form. Pernah kalian melakukannya anak-anak? Pernah. Kapan itu melakukannya? Ya, minggu kemarin. Kalau ulangan harian juga, terus kalau PTS kan ya. Pernah kalian lakukan dengan menggunakan online. Siapa yang melakukan kegiatan ekonomi? Manusia. Sebagai RTK, RTP, ada pemerintah dan ada masyarakat luar negeri. Siapa yang melakukan kegiatan konsumsi? Saya, Bu. Iya, mau makan ya. Sudah, nanti setelah istirahat ya anak-anak ya. Nanti boleh makan, tidak dilarang ya. Peran pelaku ekonomi ada di depan ya. Ada konsumen, peranannya itu sebagai penyedia faktor produksi, pengguna barang dan jasa, produsen sebagai penyedia barang dan jasa, terus kemudian pengguna faktor produksi, terus ada pemerintah, yaitu penerima pajak dan memberi subsidi. Pernahkah kalian diberi subsidi oleh pemerintah, anak-anak? Pernah. Pernah? Apa itu subsidinya? Bensin? Ada masyarakat luar negeri, ini sebagai ekspor dan sebagai impor. Kalau sebagai ekspor, kalau kita itu memakai barang produk luar negeri, berarti sebagai impor. Kalau kita ini mengirim barang ke luar negeri yang memakai barang dalam negeri, ya berarti negara kita sebagai ekspor. Sebagai ekspor ya. Nih, amati gambar. Iya, mengamati gambar yang ada di depan ya, di PPT. Amati gambar yang ada di PPT. Silakan anak-anak mengamati gambarnya. Siapa? Silakan. Ya, silakan Mas Ahmad. Udah pakai mic Mas, yuk biar suaranya kedengaran. Pada gambar tersebut terdapat lahan tanah yang akan dikelola. Untuk pengelolaannya itu dibutuhkan suatu modal atau kapital untuk mengelola tanah tersebut. Untuk menjalankannya tersebut dibutuhkannya tenaga kerja atau pelaku yang memiliki skill keahlian di bidang tersebut atau entrepreneurship. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Ahmad. Yang kedua, ini ada gambar 4, 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian amati gambarnya. Sudah anak-anak? Ya, silakan. Ya, silakan Mas Melvin. Yuk diborong sama kelompok berapa itu? Ya, diborong sama kelompok 4. Silakan. Pada gambar pertama, terdapat soalannya kita membaca semua
membutuhkan 10% upah kantor dan kamu bayar para pekerja. Tapi kalau kedua, misalnya beasiswa tadi, tepatnya kalau ketiga kata bekerja malah masih beras yang kemudian akan disalurkan ke pasar barang untuk dijual oleh para pedagang. Ya, terima kasih Mas Melvin. Tepuk tangan buat Mas Melvin. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian tidak asing lagi melihat orang yang membajak sawah atau menanam padi. Padi yang telah diolah menjadi beras dijual pada agen, dan dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Jadi apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi itu, anak-anak? Silakan. Ya, silakan, Nak. Ekonomi adalah seorang individu maupun lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik konsumsi, distribusi maupun produksi. Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumsi, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sudah, Nok? Iya. Terima kasih, Nok. Silakan tepuk tangan buat Mbak Marsya. Silakan lihat gambar yang ada di depan. Ada ibu, ada bapak, dan ada anak. Ini sedang menunjukkan belanjaannya, yaitu wortel. Dari gambar tersebut, peran apa sajakah yang biasa dilakukan oleh rumah tangga di gambar? Sudah diamati? Ya, silakan Mas, yuk. Baik, gambar tersebut menunjukkan pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, yang mana perannya sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Selain itu, rumah tangga konsumen juga berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi. Iya, di sini gambar rumah tangga konsumen. Iya. Berarti melakukan pembelian di rumah tangga produsen. Produsen sebagai pemasok. Iya, produsen, konsumen sebagai pemasok faktor produksi. Ya, dan sebagai pemasok faktor produksi, dan produsen itu menggunakan faktor produksi. Terima kasih Mas Gilang. Tepuk tangan buat Mas Gilang. Sebelum ke selanjutnya pada circular flow diagram diperjelas lagi ya. Kalian tentunya minggu yang lalu pada pembelajaran yang terakhir itu kalian disuruh sama Bu Guru untuk belajar tentang circular flow diagram, di mana para pelakunya itu ada RTP, ada RTK, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Kalau yang dua sektor itu pelakunya siapa saja? Iya. Kalau yang tiga sektor? Rumah tangga perusahaan, pemerintah, rumah tangga konsumsi. Ya. Terus yang selanjutnya? Hah? Kalau yang tiga sektor? Rumah tangga perusahaan, pemerintah, sama rumah tangga keluarga. Iya. Terus kalau yang empat sektor? Iya, ada rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, ada
ada RTK konsumen, keluarga, ada perusahaan, terus kemudian ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Kalau kalian sudah paham peranannya, pelakunya, itu RTK, RTP ditaruh sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, itu tentunya itu tidak bingung Kang ya. Ya, tentunya itu bisa. RTK. Di sini ada Input. pasar, output. Ya udah Bu Guru nurut ya. Terus ada pasar, input. Keterangannya mau apa saja di sini? Satu, ada arus. Nah, arus barang, arus faktor produksi dulu ya sebelum barang ya. Faktor produksi. Terus kemudian ada arus, mau uang dulu. Nah, arus uang ya, berarti arus balas jasa. Tidak apa-apa ya urutannya seperti ini ya. Yang ketiga, arus barang. Terus yang keempat, arus uang. Ini juga sama ya, arus uang pada barang. Berarti balas jasa ya, melakukan pembelian. Yuk, siapa yang mau maju jika kalian itu sudah belajar? Iya, silakan. Silakan, Nok. Iya, silakan. Jadi, rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi berupa tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, dan keahlian atau skill. Dan kemudian rumah tangga produsen pun akan melakukan balas jasa berupa memberikan seperti rent, wages, interest, and profit, atau yang bisa kita kenal sebagai sewa, upah, bunga, dan laba. Dan kemudian rumah tangga produsen akan memberikan barang atau jasa kepada pasar output untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Dan kemudian yang akan disampaikan pada rumah tangga konsumen. Dan rumah tangga konsumen pun sebagai balas jasanya akan memberikan uang kepada pasar output yang lainnya akan disampaikan kepada rumah tangga produsen. Sudah? Iya, oke, tepuk tangan buat Mbak Naveda ya. Ini namanya arus lingkar kegiatan ekonomi. Uang yang didapat kemudian dibeli lagi, masuknya ke situ lagi, keluarnya di situ lagi. Kan begitu kan ya? Namanya arus lingkar kegiatan ekonomi. Jadi melingkar ya. Terus yang selanjutnya, ada berapa pelaku lagi anak-anak? 2 lagi ya. Yang satu ada 3 sektor. Terus yang satu lagi ada 4 sektor. Apakah kalian itu bisa untuk menjelaskan? Katanya sudah belajar di rumah kan ya? Iya. Siapa yang bisa? Silakan. Oh iya, silakan. Mas Gilang. Mau semuanya, yang 3 sama yang 4 ya wis, nggak apa-apa ya, biar temen-temennya tidak kebagian ya Mas ya. Nih, silahkan Mas Gilang. Ya silahkan.
Baik, untuk tiga sektor terlebih dahulu. Untuk peran pemerintah di Melanjutkan gambar yang ada di papan tulis ya Mas ya? Ya oke lah kalau begitu. Yuk. untuk pemerintah, rumah tangga produsen akan membayar pajak terhadap pemerintah dan nantinya pemerintah akan memberikan subsidi terhadap rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen juga sama. Lanjut ke empat sektor masyarakat luar negeri, di mana pasar input akan mengekspor barang dan jasa terhadap masyarakat luar negeri. Yang nantinya pasar input akan memperoleh uang dari hasil pengiriman barang dan jasa pada masyarakat luar negeri. Sebaliknya, masyarakat luar negeri akan mengimpor barang dan jasa terhadap pasar input dan nantinya masyarakat luar negeri akan memperoleh uang dari hasil penjualan barang dan jasa terhadap pasar input. Di pasar output akan mengekspor barang dan jasa terhadap masyarakat luar negeri. Dan nantinya pasar output akan memperoleh uang dari hasil penjualan barang dan jasa. Dan sebaliknya, pasar output membutuhkan barang dari masyarakat luar negeri. Dan tentunya masyarakat luar negeri mengimpor barang dan jasa kepada pasar output. Dan nantinya masyarakat luar negeri akan memperoleh uang dari hasil penjualan barang dan jasa kepada pasar output. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas? Bagaimana, sudah jelas? Jadi di situ ada pelaku kegiatan ekonomi. Gambar pertama itu ada 2 sektor ya. Terus ditambahkan lagi gambar yang kedua itu ada 3 sektor. Gambar yang ketiga itu ada 4 sektor. Namun gambarnya itu digabung menjadi 1. Apabila dipisah kalian sudah jelas ya? Ya oke, kalau sudah jelas tepuk tangan buat Mas Gilang. Kalau sudah belajar, coba simak video yang ada di depan. Kamu masih ingat kan pelaku-pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan membawamu melihat diagram antar pelaku ekonomi, atau kamu bisa menyebutnya dengan circular flow diagram. Lihat, ini namanya perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Ya tentu karena hanya terdiri atas 2 pelaku, di mana hanya rumah tangga konsumen atau masyarakat dan rumah tangga produsen atau perusahaan saja. Kamu bisa lihat, terdapat model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, terutama uang antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Coba kamu perhatikan, rumah tangga konsumen itu sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja,
modal, dan kewirausahaan. RTK juga menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima uang pembayaran atas Permisi Mas, tampilannya seperti ini di laptop. dalam Pada Zoom. ini, kamu dapat melihat bahwa perputaran uang, barang dan jasa, serta faktor produksi hanya seputar RTK dan RTP saja. Selain perekonomian dua sektor, ada juga perekonomian tiga sektor. Ya, seperti namanya, perekonomian ini terdiri dari tiga sektor, di mana ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini sebagai pengatur, sebagai produsen, dan juga sebagai konsumen. Kamu bisa lihat, peran RTK dan RTP di perekonomian ini sama dengan perekonomian dua sektor sebelumnya. Hanya saja, yang membedakan pemerintah di sini menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan perusahaan. Di mana seperti yang kamu ketahui, pemerintah itu mempekerjakan tenaga kerja PNS, kemudian membeli kendaraan untuk transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga memproduksi barang dan jasa seperti BBM, listrik dan gas untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Lihat, kalau ini kamu bisa menyebutnya dengan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka, di mana perekonomian ini dalam kegiatannya sudah melibatkan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor serta faktor produksi loh. Kamu bisa lihat, di perekonomian ini ada 4 pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di dalam perekonomian ini, keempat pelaku saling memiliki hubungan interaksi untuk memenuhi keperluannya masing-masing. Hubungan RTK, RTP, dan pemerintah sama seperti perekonomian 2 dan 3 faktor. Tetapi yang berbeda dari perekonomian 3 sektor itu, hubungan ketiga pelaku ini dengan masyarakat luar negeri. Ada kegiatan impor barang dan jasa ke luar negeri, serta ekspor sumber daya ke luar negeri. Ini termasuk hubungan RTK dengan masyarakat luar negeri. Kalau kegiatan ekspor dan impor hasil produksi dari dan ke luar negeri seperti ini, termasuk hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri. Selain itu, kegiatan menerima pajak dari masyarakat luar negeri, menerima devisa dari hasil ekspor, dan menetapkan kebijakan ekspor dan impor bisa disebut sebagai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat luar negeri. Wah, banyak sekali ya ternyata peran serta hubungan antar pelaku ekonomi itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Dari video tadi kita cocokkan pada gambar yang di papan tulis, itu betul semua ya anak-anak ya. Tepuk tangan buat Mbak Naveda dan Mas Gilang. Sekarang gambar pertama yang ada di papan tulis, yang ada di depan, maaf ya anak-anak. Ini pelaku berapa sektor anak-anak? Ya, ini berapa sektor? 3. Gambar 3. Ini ada orang di pasar ya. Ada orang di pasar. Kira-kira kalau kalian analisis ini bagaimana anak-anak? Bagaimana? Gambar interaksi para pelaku kegiatan ekonomi. Ada orang yang sedang ke pasar ya. Sedang ngapain itu ya di pasar ya? Cuma melihat-lihat saja ya? Karena nggak punya duit atau bagaimana? Survei harga dulu ya. Tentunya itu orang yang berkepentingan kalau di pasar.
Dari gambar yang ada di depan, silahkan nanti kalian itu dikerjakan berkelompok ya, diskusi kelompok. Kelompok 1 dan 2 membahas yang ada di lembar LKPD ya, masing-masing pekerjaannya itu ada di LKPD. Sekarang lembar kerja peserta didik akan Ibu bagikan. Dibaca-baca dulu, boleh dibaca-baca materinya ya anak-anak ya. Silakan. Nah, kalian pada bawa HP semua ya? Pada bawa HP semua enggak? Bawa. Ada kuotanya enggak Mas Dian? Ada. Mau berapa menit anak-anak? 30 menit. 30 menit. 15 menit. Oke, 15 menit. Ada yang minta 15 menit. Ada apa, Mas? Ya, seperti petunjuk yang ada di lembar LKPD ya anak-anak ya, dibaca di atasnya. Nanti ketika berdiskusi, kalau misalkan jawabannya itu kurang sreg menurut kalian, boleh kalian tambahkan, boleh kalian tanyakan, seperti itu ya. Di samping sisi.
skill, keahlian, skill, berarti ya laba ya, untung ya, betul, laba untung ya, profit ya, sama aja ya. IT tubuh itu faktor produksi bukti itu kayak tadi yang tadi. Iya. Iya. Kerjakan berkelompok ya, Nok ya. Apa es batu? Taruhnya di sini sih. Lagi ikut pop daya yang 2. Lagi ikut pop daya. Lagi pop daya. Iya. Pengen minum lagi, pengen minum ya Mas? Iya pengen minum. Itu di sana ada. Kemarin itu langkah-langkahnya kurang. Nanti aku tak hitunya pada menit keberapa.
Tiga yang maju. Ada yang enggak itu juga. Ada yang enggak ini. Tiga apa dua? Biar ada gambarnya, biar ada ininya. Udah Mas tadi yang ini. Kenapa no? Sudah? Sudah ya Mas Dia? Sudah selesai? Belum. Sudah selesai anak-anak? Ada yang belum, ada yang sudah. Presentasinya berapa? Sendiri-sendiri? Dua-dua. Oke, dua-dua ya, dua-dua. Bareng-bareng. Dua-dua saja. Oh, dua-dua ya? Ya udah, dua-dua. Sudah selesai? Kalau sudah mau berurutan maju ke depannya atau kelompok mana dulu yang sudah berurutan? Acak. Oh ya sudah. Kelompok mana dulu yang sudah? Sudah semua ya? Mau kelompok siapa dulu silakan. Ya silakan. Kelompok mana dulu? Ya situ dulu ya. Apa ini dulu? Nanti kelompok berapa nak? 6. Yang pertama kelompok 2. Kelompok yang kedua yang? Kelompok 5. Yang ketiga kelompok berapa nak? 3. Oke lah kalau begitu yuk kita mulai. Sudah semua ya anak-anak ya? Kalau sudah kalian perhatikan. Boleh kalian bertanya. Boleh bertanya tidak Nok? Kalau nggak jelas boleh bertanya tidak? Boleh menambahkan ya silakan. Boleh bertanya. Katanya boleh bertanya ya Nok? Iya. Kelompok 6. Kelompok 6 ada Mbak Susanti dan ada Mbak Mbak Naveda. Silahkan Nok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pelaku ekonomi sangat berperan dalam perekonomian suatu negara? Yaitu tujuannya untuk menggerakkan ekonomi supaya roda perekonomian berputar dengan baik karena ada kebutuhan yang harus dicapai, baik dari sisi produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan nomor 2, berdasarkan data tersebut, bagaimanakah peran rumah tangga di
negara dan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Yaitu tetap mengatur perekonomian untuk menyejahterakan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan dan terus berupaya menciptakan perekonomian yang adil dan merata bagi setiap lapisan masyarakat agar perekonomian tetap stabil. Sudah? Ya, ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan? Oh, berarti jawabannya sudah benar ya? Ya. Tepuk tangan buat kelompok 6. Kelompok selanjutnya, silahkan kelompok 5 tadi ya. Yang angkat tangan kelompok 5 kan ya? Yang kedua, mana kelompok 5? Ayo nak. Ada Mbak Ria dengan Mbak siapa ini? Iya, Mbak Ria dengan Mbak. Iya. Mbak Ria itu namanya Triati ya, Mbak? Iya, kalau sama Mbak Marcel. Marsha dan Marcel. Silakan, Nok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berdua untuk menjawab pertanyaan. Silahkan. Mengapa pelaku ekonomi sangat berperan dalam perekonomian suatu negara? Karena semakin tinggi konsumsi masyarakat dapat menyebabkan semakin tinggi barang dan jasa yang dilakukan produsen, sehingga semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jika semakin besar pajak, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh negara, sehingga perekonomian negara semakin tumbuh. Ya. Pertanyaan kedua, dari data tersebut, bagaimanakah peran rumah tangga negara dan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Yaitu negara tetap menjaga stabilitas keamanan dan iklim usaha agar perekonomian tetap stabil. Yang dimaksud dengan iklim usaha adalah suasana orang untuk berusaha. Iya. Iya, kenapa Nok? Nggak usah malu-malu. Oh, sudah begitu saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumah tangga konsumen meningkat, semakin besar tingkat pendapatan, maka semakin besar pertumbuhan ekonominya, semakin naik. Itu kata pendapat kelompok kelompok 5. Coba kita lihat nanti pendapat yang lain itu bagaimana. Silakan kelompok 3 ya tadi ya. Yang ketiga kelompok 3. Maju pertama kelompok 6. Kelompok 2-nya itu nanti kelompok 3 yang ketiga. Silakan Mas Gilang. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berdiri di sini akan menyampaikan hasil yang mulai kegiatan nomor 1, kegiatan apakah yang dilakukan rumah tangga kepada perusahaan melalui produk, market, atau pasar barang sehingga perusahaan menerima uang dari rumah tangga. Itu jawabannya, pembelian produk yang dihasilkan produsen atau perusahaan membeli produknya dengan uang. Nomor 2, dalam arus agregat rumah tangga dan perusahaan masing-masing berperan sebagai apa? Rumah tangga konsumen sebagai pemakai dari pemakai barang dan jasa dari produsen yang menghasilkan barang dan jasa, juga sebagai pemasok faktor-faktor produksi. Yang kedua, perusahaan sebagai penghasil, artinya perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan disalurkan terhadap rumah tangga konsumen. Nomor 3, melalui kegiatan apa sajakah rumah tangga dapat memperoleh pendapatan dari perusahaan? 1. Menyewakan lahan, menyewakan tanah, menyediakan tenaga kerja, menyediakan keaslian, menyediakan modal.
keahlian. Nomor 4, apa yang dilakukan pemerintah untuk memberikan dan memenuhi fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum seperti membangun fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan lain-lain? Jawabannya dengan cara memungut pajak, membuat regulasi atau aturan, dan menyediakan fasilitas atau pelayanan. Baik dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan untuk urutan yang keempat, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Mas Randy sama Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Untuk yang pertama yaitu pemaparan soal dan dilanjut dengan pemaparan jawaban yang akan dilakukan. Pertanyaan nomor 1, faktor produksi apa saja yang rumah tangga lakukan pada perusahaan? Yaitu SDM, SDA, modal, keahlian, perusahaan, skill, dan hukum. Pertanyaan kedua, pada rumus kedua, apa yang perusahaan lakukan sebagai bahan jasa faktor produksi? Yaitu gaji, upah, sewa, bunga, dan lain-lain. Untuk pertanyaan ketiga pula, pada arus ketiga, pendapatan yang semula dimiliki rumah tangga mengalir kembali pada perusahaan. Mengapa dan dapatkah aliran ini berhenti? Jelaskan jawabannya. Untuk pemaparan jawabannya adalah rumah tangga menerima gaji upah untuk membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Upah sendiri adalah pendapatan yang dimiliki atau uang yang dimiliki oleh rumah tangga pun akan kembali ke perusahaannya sendiri, ke perusahaan sendirinya karena adanya proses ekonomi. Proses ini akan berlangsung selama rumah tangga memiliki uang dan perusahaan memiliki produk ataupun masih berproduksi. Untuk soal keempat, pada arus keempat apa yang dilakukan perusahaan pada rumah tangga? Perusahaan menyediakan barang dan jasa kepada rumah tangga melalui proses produksi atau rumah tangga mengonsumsi barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikut pemaparan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, silahkan. Ada Melvin, Mas Melvin, kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada Mas Melvin sama satunya Ahmad Maulana. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD. Kegiatan apakah yang dilakukan rumah tangga kepada perusahaan melalui product market, pasar barang, sehingga perusahaan menerima uang dari jumlah harga? Pembelian produk yang dihasilkan manusia atau perusahaan membeli manusia menggunakan uang. Dalam arus pertama, rumah tangga dan perusahaan masing-masing merupakan sebagai apa? Yang pertama ada rumah tangga berperan sebagai pemakai dan membayar karena telah membeli barang dan jasa. Kedua, ada perusahaan berperan sebagai penghasil dan perusahaan menerima uang dari penjualan barang dan jasa. Pertanyaan ketiga, melalui kegiatan apa sajakah rumah tangga dapat memperoleh pendapatan dari perusahaan? Pendapatan yang dihasilkan yang pertama itu menyewakan tanah, menyediakan tenaga kerja, yang ketiga menyediakan keahlian, yang
terakhir menyediakan modal. Pertanyaan keempat, apa yang dilakukan pemerintah untuk memberikan dan memenuhi fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum seperti untuk membangun fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan lain-lain? Yang pertama, memungut pajak. Kedua, membuat regulasi atau aturan regulator. Yang ketiga, menyediakan fasilitas atau pelayanan fasilitator. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, ada yang mau maju? Mas Mazda itu kelompok 2 sama Mbak? Iya, sama Mbak Sabrina, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang diagram interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Yang pertama, faktor produksi apa saja yang Anda tawarkan pada perusahaan. Faktor produksi berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, keahlian, atau kewirausahaan. Kedua, pada arus kebutuhan apa yang perusahaan lakukan sebagai balas jasa faktor produksi. Balas jasa faktor produksi yaitu memberikan uang berupa gaji atau upah, sewa, laba, dan bunga. Nomor 3, pada arus ketiga, pendapatan yang semula dimiliki rumah tangga mengalir kembali kepada perusahaan. Mengapa didapatkan yang ini berhenti? Jelaskan. Rumah tangga keluarga menerima gaji dari faktor produksi, upah atau gaji untuk membeli barang yang dimiliki oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Dapatkah aliran ini berhenti? Bisa berhenti ketika rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga berhenti membeli produk ataupun barang dari perusahaan, ataupun sebaliknya dari pihak perusahaan tidak mengirim barang atau jasa kepada rumah tangga keluarga. Dan yang nomor 4, pada arus keempat, apa yang dilakukan perusahaan kepada rumah tangga? Perusahaan akan memberikan kembali barang atau jasa ke pihak rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya ya anak-anak ya. Semua jawaban itu benar ya. Nah, kalaupun nyerempet-nyerempet itu dibetulkan ya, seperti itu. Sekarang kalian bawa HP semua ya anak-anak ya. Nah, kalau bawa ada kuotanya. Nah, kalau nggak ada pakai wifi sekolah ya anak-anak ya. Nge-lag. Nah, seperti biasanya ya anak-anak. Sebelum membuka kuisis, silakan kalian cek dulu koneksinya.
2 menit selesai ya. Silahkan link kuisisnya bisa di-share di grup no. Ya. Ada Mbak Dian. Masda, Rizky, Kaila, Azilea. Sudah? Sudah semua? Sudah ya anak-anak ya? Nah, kalau sudah, kita mulai. Udah ya, kita akhiri ya. Akhiri.
Ada Marsha, ada Randy, ada Vina, tepuk tangan. Ada Marsha, ada Randy, ada Vina, tepuk tangan semua ya. Oke, yang lain tepuk tangan buat yang lain. Nah, oke lah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yuk kita lihat hasilnya. Hasilnya semuanya kan ya. Kita lihat kuisis kegiatan ekonomi. Nah, belum ini. Yang kegiatan ekonomi 2. Ya, kegiatan ekonomi 2. Nah, tadi pada kecepatan itu yang pertama tadi siapa ya? Ya, Marsha, kemudian ada Randy, terus kemudian ada satunya? Iya, di sini ada Mas Fahri ya. 4180 ya ini. Tuh, satu kali. Nah, terima kasih anak-anak ya. Tepuk tangan buat semuanya. Kuisi seneng apa tidak? Ya, pengen lagi? Pengen lagi? Boleh lagi. Yuk kita lagi. Katanya nantang lagi. Ya. Kita lagi ada kuisis tadi sudah, sekarang beralih ke Google Form. Tadi soalnya 5 kan ya, sekarang soalnya 10. Kalau ini nanti menyenangkan nggak ini? Seru. Silakan nak di share di grup ya. Dua menit lagi ya.
Kenapa Nok HP-nya bermasalah? Kenapa Nok HP-nya bermasalah? Sudah selesai? Pastikan jawaban kalian itu sudah terkirim. Hmm, 90. Untuk tepuk tangan untuk Marsha. Oke. Melvin 80, tepuk tangan buat Melvin, buat Rizky, buat Safina, Azalea, dan tepuk tangan buat semuanya. Oke. Sudah ya anak-anak ya? Terima kasih. Mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Semuanya itu mencapai KKM ya. Silakan siapa yang mau merefleksi pelajaran ekonomi hari ini, silakan. Ya, silakan Mas Dian. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan terkait alur tingkah kegiatan ekonomi. Dan pembelajaran ini juga menyenangkan karena menggunakan aplikasi puisi sebagai salah satu sarana dalam pembelajaran. Ya, tadi sudah merefleksi Mas Dian. Tepuk tangan buat Mas Dian. Ada lagi yang mau merefleksi? Ya, silakan. Yuk, sayanya mana? Silakan, Nok. Mbak Ria, ya. Silakan. Izinkan saya memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini.
pembelajaran hari ini itu menyenangkan dan berpotensi bagi teman-teman yang ada di sini. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Teman-teman sekalian juga mendapatkan materi yang mungkin sudah lupa menjadi ingat lagi. Di pembelajaran hari ini kita mengulang materi kemarin dan dilanjutkan materi selanjutnya yaitu circular flow diagram. Sudah itu saja. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Ria. Jika kalian itu belajar ekonomi menyenangkan, maka kalian mengisi link ya, mengisi link tentang survei pembelajaran yang sudah dibagi kemarin ya anak-anak ya. Diisi nanti, ada yang sudah mengisi, ada yang belum. Yang belum silahkan kalian isi. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Silahkan. Yuk, silakan. Silakan anak-anak. Ya, silakan Mas Randy. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini itu kita dapat mengetahui apa saja peran ekonomi seperti ATP, RTK, pemerintah, dan juga pejabat luar negeri, serta diagram interaksi pelaku ekonomi yaitu ada dua, RTP dan juga RTK, dan juga ada RTP pemerintah dan juga RTK, serta masyarakat luar negeri, RTK pemerintah dan juga RTP. Kita dapat lebih mengetahui tentang bagaimana sistem ekonomi ini berjalan dan bagaimana saling terhubung antara rumah tangga keluarga dan sampai ke masyarakat luar negeri. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Iya, terima kasih buat Mas Randy ya. Tepuk tangannya mana? Ayo anak-anak. Terima kasih untuk semuanya ya. Pelajaran hari ini selesai. Nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Tadi membahas tentang circular flow diagram dan para pelaku-pelakunya yang ada di situ ya, dan juga peranannya sebagai apa ada di situ. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Berarti keseimbangan pasar seimbang ya. Yang ada di pasar itu siapa saja anak-anak? Iya, ada pedagang dan ada pembeli. Berarti nanti ada permintaan, ada penawaran, ada pembelian, ada penjualan, yang mana nanti akan dibahas minggu depan, yaitu pada keseimbangan pasar. Ada permintaan, ada penawaran, ada pengertian, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian ada kurvanya kan ya, ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Ada hukum permintaan penawaran ya, yang mungkin kalian itu sudah didapatkan ketika kalian itu kelas 9 atau kelas 8 atau kelas ya mungkin ya. Yang tahu kan kalian kan ya anak-anak ya, sudah pernah mendapatkan atau belum? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tepuk permintaan bagaimana? Tepuk keseimbangan permintaan, penawaran, yes, begitu ya. Yuk kita lanjutkan pada tepuk yang digunakan nanti pada minggu depan. Tepuk keseimbangan. Penawaran, yes. Oke, terima kasih anak-anak ya. Pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Apa ada yang mau ditanyakan atau cukup? Nah, kalau cukup berarti mari kita untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yuk berdoa mulai.
Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan ini dulu ya anak-anak ya. Masih ada ini lagi pertama katanya ini ya. Iya. Rebel. Guru mematikan ini.